Hosea pasal 12, hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Efraim dan Yakub, bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Tuhan mengangkat lagi kebohongan di sini ya, dituliskan bahwa dengan kebohongan Tuhan, dituliskan di sini aku huruf besar, aku telah dikepung oleh Efraim. Nah, bohong ini kita lihat Tuhan sangat tidak suka dengan kebohongan. Kita sudah pernah baca sebelumnya di Hosea pasal 4 ya, bagaimana Tuhan di situ berkata, aku berperkara dengan penduduk negeri ini. Karena kenapa? Mereka tidak ada kesetiaan lagi, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Nah, bagaimana dikatakan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri itu? Karena hanya mengutuk dan ada berbohong. Ya, di situ mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, dan banyak hal lain yang ditulis. Nah, ini Tuhan angkat satu kata, kebohongan. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim. Nah, kita pasti sebagai orang tua juga tidak senang dibohongi anak ya. Kalau anak bohong, kenapa lambat pulang? Iya, tadi saya pergi bikin PR sama temanku misalnya. Padahal pergi main-main sama temannya atau bikin yang lain, bukan yang dikasih tahu. Nah, pasti kebohongan itu adalah sesuatu yang sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita belajar terus untuk jujur, karena kebohongan itu kebalikan daripada kejujuran. Tuhan mau kejujuran bagi umatnya. Nah, ini dikepung, artinya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Efraim yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mengajar kita hari ini dengan ayat 1 Hosea 12 untuk jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, apalagi jujur kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau bohong-bohong pun Tuhan lihat semua telanjang di hadapan Tuhan. Dengan tipu oleh kaum Israel, ini adalah tipuan lagi ya, menipu. Kurang lebih lah serupa tapi tak sama, ini bohong dan tipu ya. Kalau menipu hal-hal yang tidak benar juga, misalnya apa ya yang bisa menjadi contoh tentang tipu, ke pasar membeli ikan harganya 60.000, pulang nipu, harganya 100.000, masuk kantong 40.000. Atau yang orang-orang kerja bikin laporan, ya laporan ini saya bayarkan gaji cleaning service mungkin 500.000, tetapi ternyata cuma dikasih 300.000. Nah, tipu-tipu seperti itu. Jadi inti dari ayat 1 ini tentang kejujuran. Tipu dan bohong itu lawan dari kejujuran. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah. Tuhan mau kita selalu dekat kepada Dia. Dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Tuhan selalu setia, Tuhan selalu jujur, Tuhan selalu mau dekat kepada umatnya, tetapi di sini Yehuda menghilang dari dekat Allah. Yehuda tidak mau lagi dekat-dekat dengan Allah. Ayat 2, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Ada lagi kata dusta. Ya, dari ayat 1 dan ayat 2 ini sudah ada 3 kata yang kurang lebih similar ya, kurang lebih sama. Bohong, tipu, dan dusta. 3 kata ini yang kita bisa belajar hari ini untuk jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama, dan jujur kepada diri kita sendiri, tidak bohong, tidak menipu, dan tidak berdusta. Kita perlu mengerat ini, membuang 3 kata ini dalam hidup kita supaya kita tidak menjadi orang yang menjaga angin. Ini menjaga angin, bisakah kita menjaga angin?
Angin kita bisa rasakan, tetapi kita bagaimana bisa menjaganya? Mau dikurung di dalam kamar tidak bisa, angin lewat celah-celah kecil pun bisa lewat. Jadi mustahil lah bisa menjaga angin. Dan ini ditulis di ayat 2, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk. Mau pergi kejar angin timur, tidak bisa lah kita mengejar angin. Ini seperti hal yang mustahil untuk dilakukan. Semakin memperbanyak dusta. Nah, maksudnya di sini janganlah kita mengejar hal-hal yang tidak mungkin. Mungkin cuma mengejar kekayaan, mengejar dipuji orang, mengejar dihargai orang, tetapi baik kita terus mengejar untuk dekat kepada Tuhan, untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, yaitu menjauhi yang dia tidak suka, termasuk 3 kata tadi, bohong, tipu, dan dusta. Dengan mengejar angin, kita sudah pernah membaca juga sebelumnya ya, siapa yang menabur angin itu kita akan menuai puting beliung. Sudah di pembacaan Hosea sebelumnya, dan ini malah dikatakan di sini menjaga, dia mencoba menjaga angin, pasti usahanya tidak akan ada hasil. Ayat 3, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, ini di ayat 3 Tuhan mengatakan di sini mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Tetapi di berikutnya ia akan menghukum Yakub. Nah, Yakub ini kan ayahnya Yehuda. Yakub yang mempunyai anak ke-12 suku Israel, dan Yakub yang diangkat kembali di sini dikatakan ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi ada balasan atas semua perbuatan. Kita mau menipu, kita mau bohong, kita mau berdusta, ada balasannya juga. Dan ini dituliskan secara jelas di ayat ketiga. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam perbuatan-perbuatan kita, tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau Tuhan ngajar jujur, kita jujur. Karena ada penghukuman sesuai dengan tingkah laku, ada balasan sesuai dengan perbuatan-perbuatan. Ayat 4, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Engkau namanya. Yakub yang diangkat di sini, semua kita sudah tahu kisah tentang Yakub. Dia punya saudara kembar namanya Esau, orang tuanya adalah Ishak dan Ribka. Mereka adalah cucu dari Abraham dan Sarah, Yakub dan Esau ini. Nah, kita lihat bagaimana dia lahir setelah Esau. Esau dulu yang keluar, tetapi dia pegang tumit Esau ya waktu lahir. Dan di sini dikatakan di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Di dalam kandungan, yang kita tahu juga kan dia menipu papanya Ishak ya. Pergi pakai bajunya Esau, dan dia minta untuk dapat berkat saat Esau sudah dipanggil oleh papanya Ishak. Waktu Ishak sudah mulai rabun matanya, tidak bisa melihat lebih bagus lagi, sudah sangat tua, dan dia melihat mungkin dia sudah akan meninggal. Jadi dia panggil Esau karena dia sayang Esau, Ribka sayang Yakub. Dan Esau dia panggil, nak pergi berburu dan pulang masakan saya, masakan yang enak, dan saya akan memberkati engkau. Itu kisah ya, kita ingat. Dan Ribka yang dengar itu, dia minta kepada Yakub, Yakub kamu pergi ambilkan 2 binatang di kandang yang bagus, dan saya akan masak untuk kau bawa ke papamu. Nah, Yakub tahu, tidak mungkin lah, kan Esau badannya berbulu, suara saya juga beda. Tapi mamanya ini punya taktik. Mamanya yang ajar dia, nanti saya pakaikan kamu bajunya Esau, nanti kamu pakai bulu binatang supaya bapak kamu nanti waktu sentuh badan kamu itu berbulu. Jadi kita tahu kisahnya ya, berikutnya kita
ada di Kejadian yang sudah dibaca. Cuma kurang lebih untuk lihat bagaimana ternyata dia sudah menipu. Ini Yakub menipu dulu, dan ini Efraim yang dikatakan lagi mengepung Tuhan dengan kebohongan. Jadi kita perlu berhati-hati sekali. Ternyata menipu bisa turun juga, karena di sini nanti keturunannya yang nipu. Dan tapi selanjutnya dia bertemu dengan Tuhan, dia bergumul dengan malaikat, namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Nah, kita bisa tahu kalau Yakub kan artinya si penipu. Setiap kali dipanggil Yakub, itu yang seperti yang dipanggil penipu, pembohong, seperti itu. Dan Tuhan mau perbaiki hidupnya. Tuhan rindu untuk mengubahkan hidup kita yang lama. Dan saat bertemu dengan malaikat, dia menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan, dan namanya diganti menjadi Israel. Ayat 7, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Ada kata berbalik, dari yang suka nipu. Kita ingat juga sedikit Yakub sesudahnya dia pergi lari ke Haran, tempat omnya tinggal, Laban, ya saudaranya Ribka, dan di situ dia ditipu juga. Dia bekerja 7 tahun, ternyata anak yang dikasih itu Lea, bukan Rahel. Dia harus kerja lagi 7 tahun untuk nantinya nikah dengan Rahel. Jadi ada balasan dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Dia nipu, dia ditipu juga. Nah, tapi tidak pernah ada kata terlambat selagi masih hidup. Tuhan kasih kesempatan untuk Yakub berbalik, bertobat di sana, dan dia tidak menjadi penipu lagi. Dia sudah menyadari semua dan bertemu Tuhan, hidupnya diubahkan, diganti menjadi Israel namanya. Nah, ini ayat 7, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Berbalik artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan lama, penipu, suka dusta, suka bohong, itu ditinggalkan semua. Itu pertobatan ya. Ini pembacaan kita terakhir semua tentang pertobatan. Ini berbalik kepada Tuhan adalah pertobatan. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Kita perlu memelihara kasih setia Tuhan, artinya menghidupi apa yang Tuhan ajarkan. Ini kata nantikanlah ya. Kita perlu menantikan Tuhan Allah senantiasa. Mungkin dalam hidup kita ada hal-hal yang kita rindukan, Tuhan terus ubahkan kita. Mari kita terus menanti pertolongan Tuhan. Di ratapan ya, ada ratapan 3 ayat 26 menuliskan, marilah kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, ada pertolongan Tuhan yang kita bisa nantikan saat kita mau untuk memperbaiki diri kita, berbalik kepada Dia, mau memelihara kasih setianya dan hukum-hukumnya. Dia akan tolong kita. Dia tolong memperbaharui hidup kita dari hidup yang lama, hidup yang penuh kebohongan, penuh dusta, penuh tipu seperti yang dialami Yakub. Tuhan menolong dia melewati perjalanan hidup ya. Dia 14 tahun jaga kambing domba mertuanya Laban, dan akhirnya Tuhan memperbaharui dia, mengubahkan hidupnya. Ayat 8, sama seperti di Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Ini di ayat 8 dikatakan ada neraca palsu di tangan dan suka memeras. Jadi neraca alat untuk mengukur, tetapi kalau yang palsu sudah di utak-atik ya, mungkin satu kilo. Kalau 1 kilo kita pakai timbangan, kalau kita di otak-atik terukur di situ 1 kilo padahal cuma 750 gram. Jadi untung penjualnya, untung 250 gram. Pembeli nggak tahu kalau ternyata sudah diatur-atur seperti itu. Itulah neraca yang palsu. Kembali orangnya bohong ya, mau memeras dengan kebohongan, melakukan tipu daya dengan neraca yang palsu. Jadi intinya di sini untuk kita belajar terus tidak ada kepalsuan,
kita jujur, 1 kilo 1 kilo, 100.000 enggak bikin taktik-taktik di belakang. Pastinya kalau orang berjualan ya itu karena butuh juga untuk mendapatkan hasil keuntungan untuk dipakai hidup, tetapi jangan dengan cara kepalsuan, jangan dengan cara menipu, tetap dengan jujur, kasih tahu harga di depan 1 kilo seperti itu, tetapi tidak mengatur gitu, tidak mengutak-atik neraca atau timbangan yang dipakai. Biasa juga kadang orang ya misalnya jual beras dicampur dengan beras yang kurang bagus, sebagian merasa untung. Kadang kita merasa untung di dalam kebohongan, tetapi kerugian akan lebih banyak. Untung sementara, tetapi kerugian akan lebih banyak. Jadi mari kita terus jujur di dalam segala hal. Ayat yang berikut, ayat ke-10, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Kembali di perjanjian lama kan Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya. Tuhan berbicara melalui para nabi, dan kepada para nabi Tuhan memberi penglihatan, memberi perumpamaan, dan disampaikan nantinya kepada umat. Seperti itu Tuhan selalu memilih orang-orang tertentu sebagai orang yang dipercaya sebagai nabinya. Nah, bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. 13. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Itu tadi ya, untuk dapat Rahel dia menjadi gembala 14 tahun. Karena ternyata calon mertuanya itu omnya sendiri, Laban, membohongi dia. Dia sudah bekerja 7 tahun jadi gembala, dikasih Lea. Jadi sesudah itu dia bilang, kenapa saya dikasih Lea? Laban bilang, kamu menggembala lagi 7 tahun supaya kamu dapat Rahel. Jadi dia menjadi gembala untuk dapat istri. Orang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan rela ya melakukan apa yang dirindukan, melakukan sesuatu yang berat. Ini pasti tidak mudah jadi gembala 7 tahun. Ditambah lagi 7 jadi 14. Dia melarikan diri, kita tahu tadi ya, saya sudah bagi kisahnya kenapa Yakub melarikan diri ke tanah Aram, karena takut dibunuh oleh Esau setelah dia membohongi pertama kali dengan mengganti hak kesulungan dengan sub, dan sesudahnya membohongi ayahnya Ishak untuk dapat berkat, dan ini membuat Esau marah kepada dia. Dia melarikan diri, dan dikatakan di sini namanya ditulis Israel. Di ayat 13 sudah ditulis Israel, tadi di ayat 3 masih dituliskan tentang Yakub. Tetapi dia di ayat 7 dikatakan dia berbalik kepada Allah. Engkau harus berbalik kepada Allah. Dia bergumul dengan malaikat dan menang. Di ayat 5 dia merelakan semua kebohongan-kebohongannya untuk ditinggalkan, dan dia diberikan nama yang baru. Dan ini di ayat 13 sudah dituliskan Israel, bukan lagi Yakub. Tidak diingat lagi kebohongannya. Mungkin masih diingat, ya dulu dia pembohong, dia dulu pendusta, dulu dia penipu, tapi sekarang dia sudah berbeda. Seperti ini kerinduan Tuhan untuk kita sebagai umat percaya. Mungkin dulu orang bilang kita, si cerewet itu di sana, si cerewet. Sekarang sudah tidak ada lagi tuh. Cuma diingat orang dulu pernah cerewet, tetapi sekarang lemah lembut. Sekarang dia bisa menahan kata-kata. Dulu si pemarah itu, sekarang murah hati, tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, jadi ada kata mungkin dulu dan sekarang. Dulunya kita bagaimana? Dulunya Yakub, dan sekarang menjadi Israel. Nah, Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Baik kita mau memperhambakan diri, untuk mau merelakan kita sangkal diri pikul salib supaya kita bisa terus menjadi pengikut Kristus, kita bisa menjadi murid-murid Yesus.
Ayat 14, Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Amin. Ini ayat 14, Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Setelah bangsa Israel berteriak siang dan malam mohon pertolongan Tuhan karena mereka menjadi budak dijajah di Mesir, akhirnya Tuhan mendengar doa mereka dan dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Banyak kisah ya perjalanan umat Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Semuanya itu karena kasih setia Tuhan, tetapi banyak lagi hal-hal yang bangsa Israel lakukan di sana. Nah, kita belajar dari kisah perjalanan hidup Yakub ya yang banyak dibagi di Hosea pasal 12 ini, bahwa masa lalu kita bukan itu yang menentukan. Hari ini saat kita tahu, kita sadar terlebih dahulu bahwa ternyata dulu saya penipu, ternyata dulu saya pemaras, ternyata saya dulu pendusta, atau pakai yang palsu-palsu, bohong-bohong di dalam berbisnis atau apa saja, itu masa lalu kita. Tuhan mau hari ini mengganti nama kita dengan nama yang baru. Kita misalnya dulu seperti Yakub, dia penipu, dengan kata Yakub Tuhan ubahkan menjadi Israel. Dan hari ini Tuhan mau mengganti juga kita. Mungkin dulunya kita pakailah apa yang orang taruh di label kita, melabelin kita dulu. Baik, kita ganti dengan iman hari ini, dengan mengubah juga cara hidup kita yang lama. Kalau dulu mungkin orang bilang si pemalas, sekarang rajin sekali. Atau yang dulu suka yang orang sebutkan si perokok contohnya, sudah lama sekali tinggalkan rokok. Atau si pemabuk, sudah bukan pemabuk lagi. Ganti nama kita hari ini dengan nama sesuai dengan tindakan kita. Kita ganti tindakan yang orang-orang mungkin mengenal kita dulu, dan kalau bertemu dengan kita hari ini sudah berbeda ya, tidak sama. Dulunya orang itu cepat sekali kritik orang, suka gosipin orang. Sekarang yang keluar dari mulutnya hanya memuji-muji orang, melihat yang baik pada orang lain, bukan lagi cuma kritikan yang keluar dari mulutnya. Jadi mari kita mempercayakan hidup kita yang baru kepada Tuhan. Dia yang sanggup melalui Roh Kudus menolong kita untuk tidak hidup lagi di karakter yang lama, cara hidup kita yang lama. Dia sanggup untuk ubahkan. Yakub sesudahnya ke-12 anaknya yang diberkati oleh Tuhan, suku Israel, suku umat pilihan Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga mau memanggil kita untuk diubahkan sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Dari si yang tadi ya, yang saya sudah bagi, si penggosip jadi orang yang memberitakan yang baik tentang orang lain, tidak menceritakan lagi yang jelek-jelek tentang orang lain. Dari yang suka teriak-teriak, kalau bicaranya keras-keras, semua rumah dengar, seluruh tetangga dengar, sudah bisa mengurangi ton suara. Perubahan inti dari dekat kepada Tuhan karena kerinduan Tuhan Yesus bahwa kita diubahkan dari pribadi yang sangat berbeda dengan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita meneladani keteladanan hidup Yesus, menjadi orang-orang yang diubahkan melalui pertolongan Roh Kudus dengan firman-firman yang kita baca dan renungkan setiap hari. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.